Hector, kau sudah gila? Kau, Ini tidak nyaman. Bicara dalam Islorian. apa kau benar menikahi Natalie? Dulu kau buta menyelamatkannya. Tapi dia meninggalkanmu dan pergi dengan pria lain. Sekarang, kau bilang rujuk lagi dengannya? Jika tak kunikahi, Yoels akan paksakan dia menikah dengan pria tua itu. Aku tak tega lihat dia menderita. Bagaimana Claudia? Hanya dia yang selalu mendampingimu. Dia mencintaimu sangat dalam. Semua orang pun tahu. Akan kusembunyikan darinya. Dia takkan tak. Sampai kapan kau sembunyikan? Selamanya? Bukankah dia ingin menikahimu? Rahasiakan pernikahanku dengan Nat. Sebentar lagi, aku beri Claudia sertifikat nikah palsu. Claudia, ada masalah di kantor. Turunlah di sini, dan naik taksi pulang. Tak ada yang tahu. Untuk Hector, aku diam-diam belajar Islorian. Jadi, aku mengerti setiap kata yang dia ucapkan tadi. Hector adalah pewaris yang tak tersentuh. Aku hanya anak seorang pelayan rumah tangga. Tapi sejak pertama kali melihatnya, aku jatuh cinta tanpa harapan. Tapi aku tahu, Hector hanya menginginkan Natalie Yoel, cinta pertamanya. Bahkan saat berusia 17 tahun, dia kehilangan penglihatannya saat menyelamatkannya dari kecelakaan. Hector? Ha. Hector. Hector. Van Gun. Hector. Aku merawatnya selama 7 tahun. Aku berlutut di luar rumah dokter ternama selama 3 hari 3 malam. Untuk meyakinkannya mengobati Hector. Banggun. Nona, aku akan bantu. Dia menyembuhkan kebutaan Hector. Hector kembali berjaya dan menjadi pewaris grup Jude. Claudia. Terima kasih. Tapi tak kusangka dia benar-benar menikahi Natalie, wanita yang pernah meninggalkannya. Selama ini, seberapa pun keluarga Judd membensiku, memisahkan kami, dan mengusirku. Aku tak pernah ingin pergi. Tapi sekarang, Nyonya Judd, aku bersedia menerima usur Yuan juta untuk meninggalkan Hector selamanya. Syaratnya sudah jelas, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu Anda menandatangani, saya akan transfer separuh uangnya ke rekening Anda. Dan separuhnya lagi. Akan dibayarkan pada hari Anda pergi. Tapi begitu uang itu diambil, Anda harus bersumpah, tidak akan pernah muncul di depan Hector lagi, seumur hidup Anda. Apakah Anda mengerti? Keputuzan Yang Bijak. Waktu Anda hanya 2 minggu. Apakah Anda mengganti nama atau pindah ke luar negeri? Itu terserah Anda. Anda harus mencari cara. Un truc mais masticant. Hector tidak akan melihat Anda lagi. Mengerti, Buhut. Tenang saja. Hector memiliki kondisi khusus. Dia tidak tahan aroma bunga osmanthus. Selama saya ke tempat penyu osmanthus, dia takkan bisa menemukan saya. Claudia. Saya harus dinas luar kota. Dan tak pulang beberapa hari.
Kamu mengundurkan diri, dan kamu ambil buku keluarga? Oh, aku sedang sangat lelah akhir-akhir ini. Aku berhenti kerja untuk istirahat sejenak. Soal buku keluarga itu, aku perlu urus dokumen. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini. Aku belum sempat menemanimu. Ulang tahunmu sebentar lagi, besok. Aku akan ajakmu ke rumah lelang untuk pilih beberapa hadiah. 25 Dollar Utah. Ada yang menawar lebih? 25 juta dolar. Sekali, 25 juta dolar. 2 kali, masih ada penawaran? Oh, 26 Dollar Utah. Ada penawaran lain? 26 juta dolar. Sekali. Baik, 27 dollars Utah. 27 juta dolar sekali. Ada yang lebih tinggi? Laku. Item terakhir lelang telah terjual. Terima kasih atas partisipasinya. Aku akan ke kamar mandi. baik. Wah, bukankah ini Nona Yoel? Haha, kamu tinggalkan Hector dulu, bertahun-tahun lalu. Sekarang lihat dirimu. Ini akibat ulahmu sendiri. Hah? Kudengar ayahmu akan menikahkanmu dengan pria tua sekarat. Kamu masih punya sedikit pesona tersisa. Bagaimana kalau ikut kami saja? Setuju? Tin. Jat, kami tahu kami salah. Mohon kasihanilah kami, dan maafkan kami. Pergi sana. Kalau kulihat kalian mengganggunya lagi, kalian akan berurusan denganku. Apa kau terluka? Hector. Pergelangan kakiku terkilir. Sakit sekali. Kau baik-baik saja, kepalamu berdarah. Cepat. Hubungi 911. Claudia. Sakit tidak? Haruskah kita panggil dokter? Kuharap tidak ada bekas luka. Aku tak apa-apa. Claudia. Kaulah yang paling kusayangi. Saat kau terluka, sakitku lebih dalam. L'agipula. Tanganmu akan memakai cincin kawin nanti. Hello, aku datang untuk minum obat. L'Humaribend. Camar 703. Segera kemari. Mengapa kau panggil aku ke sini? Claudia, soal bajingan itu kemarin. Apa kau yang menyuruh mereka buat onar? Bukan aku. Aku bahkan tak kenal mereka. Aku takkan melakukan hal seperti itu. Claudia. Sejak Natalie memilih tinggalkan aku tahun lalu, aku sudah melepaskannya. Kau sudah 7 tahun menemani aku. Harusnya kau tahu siapa yang kuperhatikan. Semua ingin menendang Yoel saat mereka jatuh. Tapi jangan sampai kau yang melakukannya.
Kau tak perlu menyulitkannya hanya karena aku. Aku pria buta yang gagal. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Tian Judd. Aku di sini untukmu. Ya, kita sudah bersama 7 tahun. Bagaimana baru sekarang aku sadar? Siapa yang ada di hatimu? Maksudmu apa? Maksudku, aku hanya anak seorang asisten rumah tangga. Mana mungkin aku punya koneksi untuk mengumpulkan preman. Untuk mengganggu wanita terpandang seperti dia? Claudia, aku tahu betul kemampuan. Hanya kamu yang punya motif melakukan ini. Kalau tidak percaya padaku, katakan saja. Apa yang kau ingin aku lakukan? Minta maaflah. Claudia, kalau kau memang bersalah, kau harus meminta maaf. Lupakan permintaan maaf. Kalau memang kau menyesal, habiskan saja semua anggur ini. Tuan Janggon Diminum. Ini tidak baik untuk kesehatan. Sekarang, anak asisten rumah tangga pun. Berani Mangaki Miyaku. Inikah yang terjadi saat singa kehilangan mahkota lalu diterkam serigala? Baik. Kaloko Abiscan Gurini. Aku akan dengar semua permintaan. Tuan Judd, Kau tahu dirimu alergi. Alcool. Mengapa mempertaruhkan nyawa seperti ini? karena aku khawatir padamu, Tuan Judd. Penglihatanmu pasti akan pulih. Bahkan kalau tidak, aku akan tetap di sisi. Jadi kumohon, jangan menyerah pada diri sendiri. Baik. Aku akan berhenti minum. Tapi segini saja, bagaimana ini bisa buktikan ketulusanku? Akan ku minum lebih banyak sebagai hukuman. Sudah cukup sekarang? Sudah. Hanya segitu? Bisa anggap ini permintaan maafku? Apa itu menyenangkan hati si manis yang berharga? Claudia. Kau tahu itu bukan itu maksudku. Sudah kukatakan sebelumnya, aku tak ada hubungan lagi dengan Natalie. Tapi jika kau terus menyerangnya, Mereka akan jadikan senjata. keluarga Judy pun. Takan setu Jupernica en kita. Jadi keluarga tak mau terima anak perempuan pembantu. Tapi maukah mereka terima Natalie yang mengkhianatimu? Tapi saat dia meminta, kau tetap menikahinya. Segala alasanmu membuktikan kau tak kakak mensenteku. Claudia. Hector. Aku pusing. Aku harus ke rumah sakit.
Cari asistennya. Sudah kusuruh tunda semua rapat. Urus pekerjaanmu. Aku bisa urus sendiri. Kulakukan ini karena kewajiban. Claudia, Colupa? Dulu kau merawatku, persis seperti ini. Saat Hector buta, keluarganya buang dia, seperti sampah tak berharga. Hanya aku yang mengejarnya Braille. Ini. Rasakan ini. Kusiapkan berbagai makanan enak. Tuan Judd. Minum sup telong ini. Tapi waktu tak bisa diputar. Sudah waktunya pemeriksaan rutin. Kami sungguh saling mencintai, saling peduli satu sama lain. Aku tak latar belakang atau statusnya. Berhentilah buang waktumu. Aku akan menikahinya. Dit attaquant meningal confus. Maksudmu apa? Que t'as eu? Claudia setuju pergi beberapa hari lalu. Ada apa? Sepertinya dia tidak dengar jelas. Aku hanya tak mau. Kalian berdua terus bertengkar karena aku. Bagaimana hasil tesnya? Dokter bilang tidak parah. Dia boleh pulang. Baik. Syukur, aku lega. Besok ulang tahunmu. Sudah kusiapkan pesta ulang tahun untukmu. Kamu datang, ya? Andai bukan karena Tuan Judd Aku takkan pernah datang ke pesta ulang tahun, anak perempuan pembantu. memikirkannya saja sudah merendahkan. Aku tak paham. Pie yang Tuan Judd lihat dari dia. Dia berbau, kemiskinan dan status rendah. Mungkin dia berbelas kasih. Kalau aku, cukup beri uang lalu selesai. Tepat sekali. Kalau dia benar menikahinya, itu akan mempermalukan keluarga Judd. Andai tak takut, Hector menyadari keanehan. Aku takkan datang. Hai, lihat. Makanya Tuan Judd keluar tadi untuk menjemput Nona Yoel. Hubungin mereka masih kuat hingga kini. Tentu saja, mereka jodoh sejak kecil. Lihat saja keanggunan Nona Yoel. Dan kecantikannya. Sangat cocok dengan Tuan Judd. Benar. Ternyata bukan soal reuni. Dia tak pernah lupakan. Nyonya Zabel, kudengar hari ini ulang tahunmu. Aku datang tanpa diundang. Tolong jangan keberatan. Bahkan ku bawa hadiah. Namanya Claude. Lucu kan? Bisa tolong ambilkan itu? Hector, apa Nyonya Zabel masih kesal dengan kejadian kemarin? Mungkin aku harus pergi dan tidak mengganggu kalian. Nat bermaksud baik. Claudia, Bukannya kau suka hewan kecil? Terima saja hadiahnya. Tuan Zenka, aku pakai hak. Bisa tolong ambilkan anak anjingnya? Kurang ajar. Selalu bersikap sok superior. Dulu aku suka anak anjing. Tapi sejak digigit anjing, saat mencari dokter untuk Hector, beberapa tahun lalu, aku jadi trauma. Aku tak pernah bicara, karena tak ingin dia khawatir. Tapi kurasa, ini tak penting bagi... Claudia, Ayo tiup lilinnya. Nyonya Zabel, ternyata ulang tahunmu sama dengan Claude. Kenapa tidak rayakan bersama?
Kenapa tidak biarkan anak anjingmu yang berdoa dan tiup lilinnya? Kalian bisa nyanyikan lagu ulang tahun. Aku permisi dulu. Claudia. Pesta ini untukmu. Jika Koperji. Bagaimana tanggapan orang? Jika Koperji. Apa kata orang nanti? Nyonya Zabel. Tuan Jat pan meminta kau tetap di sini. Jangan rusak suasana. Benar, Nyonya Zabel. Tunjukkanlah sikap dermawan. Dan selamakan harga diri kita. Ayolah, mari nyanyikan lagu ulang tahun untuk Nyonya Zabel. Selamat ulang tahun untukmu. Hector. Claude Menkakarku. Apa ini bisa menyebabkan rabies? Bawa Claudia ke rumah sakit untuk obati lukanya. Claude. Claudia, hahaha. Nyonya Zabel memang ahli memberi nama hewan. Tapi lihat dia sekarang. Dia yang terlihat seperti anjing liar. Hahaha. Jangan hina Claude. Claude sangat menggemaskan. Hahaha. Tak ada anjing kampung yang ingin naik status sosial bisa menyainginya. Hahaha. Claudia. Selamat ulang tahun. Kamu suka semua postinganku di media sosial. Pasti kamu tahu, kalau Hector dan aku sudah resmi menikah. Dia bahkan janji padaku, akan adakan pernikahan di Marivale. Entah wujudkan mimpi yang dulu kita bagi. Aku harus berterima kasih, kalau bukan karena kamu, Hector tidak akan bisa sembuh penglihatannya. Terima kasih sudah menjaga suamiku, selama 7 tahun. Claudia. Aku masih ada urusan. Lukamu parah? Bilang saja jika terlalu sakit. Nanti aku kembali. Hector, mulai sekarang, aku tak butuh mulai. Kuharap mataku bisa sembuh. Kuharap Nat baik-baik saja. Claudia. Ini uang pertama yang kudapat setelah sembuh. Kubelikan ini untukmu. Semoga kamu baik-baik. Ini memang bukan hak. Hector, akan ku kembalikan ini padamu. Claudia. Kenapa kamu di sini? Lalu kamu? Ngapain di sini bersamanya? Selamat hak dengan Hector main piano. Katanya pianonya ada di Jude Manor. Jadi kami kesini. Nona Zabel, kamu kan kenal tempat ini. Tunjukkan jalannya.
Tempat ini masih sama seperti saat aku dan Claudia dulu di sini. Claudia, apa kamu un gars? Tidak, aku tidak ingat. Bukankah benda ini dulu selalu di ruang belajar? Manga pas dipin quand que sini? Saat tak bisa melihat, banyak ingatan terasa seperti ilusi. Semuanya terdistort. Seperti kukira kau mencintai. Tapi sebenarnya, aku hanya tongkat putih. Sandaran di saat putus asa. Setelah kau bisa melihat, aku tak lagi diperlukan. Claudia. Pianonya di sana. Pergilah sendiri. Ini adalah lagu yang sama yang Hector mainkan saat pertama kita bertemu. Jika waktu bisa berbalik, aku tak akan jatuh cinta padamu lagi. Hector, ada APA? Tidak ada. Accuse à la 100K. Prosedurnya akhirnya selesai. Penerbangan malam ini sudah dipesan. Aku bisa berangkat setelah ambil barang. Claudia. Apa ini? Bukannya kau bersama Natalie? Kenapa kamu kembali? Claudia. Apa yang kau pikirkan lagi? Sudah kukatakan tak ada apa-apa. Antara aku dan Nat. Baik. Pasti aku salah paham. Malam ini ada pesta keluarga Jude. Ikutlah dengan... Kau lelah? Bagaimana kalau tidur sebentar? Aku akan menemanimu, ya? Baiklah. Claudia, jangan khawatir. Suatu hari nanti, keluarga Jude pasti akan menerima. Aku akan menikahi. Aku tahu. Sekarang, istirahatlah dulu. Nat, Beranti Mangangu. Halo, Nyonya Judd. Saya sudah di bandara, sebentar lagi berangkat. Bagus, asal kau tidak muncul. Di pesta malam ini, aku akan sisa uangnya ke rekening. Sampai jumpa. Tidak, Nyonya Judd. Ini perpisahan selamanya.
Jangan khawatir. Apakah penglihatanmu pulih atau tidak? Aku selalu di sisi. Claudia? Claudia, aku bisa melihat. Claudia, sekarang aku bisa melihat. Kenapa aku tak bisa melihatmu? Claudia? Claudia? Claudia di mana? Bukankah Nyonya Zabel bersamamu sedang beristirahat di kamar, Tuan? Tidak. Claudia, apa kau sedang mengerger aku? Keluar. Kumohon. Ini sama sekali tidak lucu. Claudia, sebelumnya aku salah. Tapi Nat dan aku benar-benar hanya teman. Tolong percaya la padaku, ya? Wilma? Wilma, apa ada yang hilang dari rumah ini? Tuan, beberapa hari lalu saat membersihkan, saya lihat semua barang milik Nyonya Zabel seperti sudah tidak ada. Kau bilang dia pergi? Mustahil. Tidak mungkin. Claudia, kau pergi kemana? Halo, ini Hector. Apa Claudia bersamamu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kenapa dia harus bersama? Halo. Apa Claudia bersamamu? Dia tidak di sini. Saya belum melihat. Kami sudah lama tidak berhubungan. Tuan Jat, Bagaimana kami bisa tahu? dia di imana jika Tuan saya tidak tahu? Tapi dia meninggalkanmu dan pergi dengan pria lain. Dan sekarang, kau malah kembali bersamanya lagi. Wilma, pernahkah Claudia belajar bahasa Islorian? Nyonya Zabel sudah mempelajarinya bertahun-tahun. Dia bahkan menyewa pengajar. Tuan Jut, apa Tuan tidak tahu? Jadi, Claudia sudah mengerti percakapan kita dari awal tadi. Jadi, Claudia paham dari awal percakapan kita. Dia sudah tahu aku menikahi Natalie. Natalie. Agnala, obsesi mazal lucu. Aku kesal. Dia pergi dengan pria lain. Orang yang sungguh kusayangi. Sejak aku kehilangan penglihatan. Anya Claudia. Tapi Claudia. Mengapa kau bisa tega seperti ini? Bagaimana kau hilang dari hidupku? Jangan khawatir, Hector. Aku akan selalu ada di samping. C'est la mania? Selama kau tak berkhianat, tentu akan selamanya. Aku takkan sakiti diri. Claudia, ini janji. Kau akan tetap di samping. Baik. Tapi kapan semuanya berubah? Hector, tolong. Hanya kau yang bisa membantuku. Kukira. Aku hanya membantu orang yang pernah meninggalkanku. Kusangka Claudia akan selalu bersamaku. Tapi aku lupa. Wanita yang mendampingi saat buta. Takkan menerima yang setengah-setengah. Claudia. Ini semua salah. Seharusnya aku tak perlakukanmu demi wanita lain. Lakukan apa saja padaku. Pukul aku, marahi, apa saja. Azal quand kau kembali. Claudia, akan kucarikanmu. Di mana kau berada? Kau akan tetap milikku.
Apa? Kapan perusahaan kita merekrut wanita secantik ini? Mengkinka, direktur yang jadi rumor, yang CEO rekrut khusus dari Stricho? Hello, saya Claudia Zabel. Halo, aku Sabrina Sata, teman serumahmu. Hello, Sabrina. Aku tak menyangka punya teman serumah secantik ini. Ini seperti membuka kotak misteri dan dapat hadiah edisi terbatas. Claudia, aku mau jalan dengan teman-teman untuk kumpul-kumpul. Ikut Kak? Boleh. Berselang. Dengar ya kalian, mantan anehku. Ternyata mengirim tagihan putus hubungan ke aku. Dia mau ganti semua pengeluaran, sampai dihitung persen. Gak masuk akal kan? ITU bilang APA. Mantan aku tampangnya kayak banci kali, tapi nyalahin aku kurang feminim. Claudia, kamu cantik banget. Mana mungkin ada pria tega menyakiti kamu? Hector, kau waras tidak? Ini tidak pantas. Bicara pakai bahasa Isloria. Kau benar menikahi Natalie? Dulu kau buta menyelamatkannya. Tapi dia tinggalkan dan kabur dengan pria lain. Sekarang malah kau bilang rujuk lagi? Kalau aku tak menikahinya, dia akan dijodohkan dengan kakek-kakek. Aku tak tega lihat dia menderita. Lalu Claudia bagaimana? Dia satu-satunya yang setia. Dia sangat mencintai. Semua auront à 8 tout. Aku akan sembunyikan ini darinya. Dia takkan pernah tahu. Sampai kapan kau bisa sembunyikan? Selamanya? Bukankah dia ingin menikahimu? Rahasiakan pernikahanku dengan Nat. Nanti. Aku akan beri Claudia sertifikat nikah palsu. Ngapain bahas pria-pria brengsek? Ayo, minum lagi. Berselang. Maaf, Claudia. Semua agak mabuk berat tadi malam. Mungkin kami bicara hal konyol. Tak APA. Mau kopi? Tunggu sebentar, aku dandan dulu. Hector pasti sudah gila, bukannya dulu hidupnya sempurna bersama cinta pertamanya. Sejak kau pergi, dia seperti tiba-tiba mendapat pencerahan dan sadar betapa penting lucu. Apa dia kira dia pahlawan tragis di drama? Cuma beberapa penyesalan dan merengek bisa dapatkanmu lagi? Dia terus mendatangiku, tanya kemana kau pergi. Tapi jangan khawatir, aku takkan beritahu di mana kau. Oh ya, sebulan lalu, Hector bertengkar hebat dengan ibunya di acara keluarga. Kudengar sepenggal-sepenggal. Sepertinya dia menyalahkannya karena mengusirmu. Dia benar-benar keterlaluan. Apa hubungannya dengan ibunya? Dia plin-plet dan coba menipumu. Akhir-akhir ini dia mabuk terus. Kukabar dia hampir, lambungnya bocor, dilarikan ke ICU. Kalau menurutku, dia masih terlalu beruntung. Kenapa dia tidak minum sampai mati saja? Claudia, aku berangkat kuliah. Kopinya ada di meja. Makasih untuk kopi manisnya. Aku pergi dulu. Hei Raya. Mulai sekarang, aku tak mau dengar apapun yang berhubungan dengan Hector. Claudia. Claudia. Hector, Korolamati. Untuk wanita seperti itu, Apayong Kolakukan? Lepaskan saja, Hector. Lepaskan saja. Sudah sebulan Claudia pergi. Tidak ada kabar sama sekali. Dia jelas sengaja melakukan ini. Kenapa membuat masalah untuk anak pembantu? Kau pikir dia layak diperjuangkan? Dia pergi hanya karena mengambil $50 juta dariku. Aku mengerti. Komeraza Berutan Budi. Karena dia menjagamu. Satko Buta. Tapi coba pikirkan, 7 tahun untuk $50 juta. Dimana Lajidi Dunyaini. Kau bisa menemukan kesepakatan yang menguntungkan? Dia hanya putri seorang pembantu.
Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau lihat darinya. Tuan Judd, aku dengar dari sopir, kau minum sampai masuk rumah sakit. Bukankah kau berjanji padaku akan berhenti minum? Kau baru saja mendapatkan kembali penglihatanmu. Bagaimana jika sesuatu terjadi lagi? Ini kesepakatan pertama yang kututup setelah kembali ke perusahaan. Hanya dengan mengamankannya, aku bisa membuktikan diri sebagai pewaris. Dan memberimu kehidupan yang layak kau dapatkan. Aku tidak peduli jika kau pewaris atau bukan. Aku hanya ingin kau aman dan sehat. Tapi kau pewaris Judd Group. Bagaimana kau bisa merendahkan dirimu untuk terjerat dengan orang hina? Baik, jika kau tidak mau mendengarkan, aku tidak akan repot lagi. Dengan statusmu saat ini, kau bisa mendapatkan wanita manapun yang kau inginkan. Hector, tidak perlu Terus bergantung pada Claudia. Kau harus menunjukkan padanya bahwa kau akan lebih baik tanpa dia. Ada banyak wanita untukmu. Tanpa dirimu, dia bukan apa-apa. Pada akhirnya, dia akan merangkak kembali, malu dan putus asa. Paling buruk, kami bisa mencarikanmu beberapa wanita yang mirip dengannya. Kau bisa melatih mereka menjadi seperti dia. Semua sama saja, kan? Claudia itu. Meski Hector buta, dia tetap setia padanya. Bocah kaya buta. Cuma ahli waris buangan keluarga kaya. Masih juga dia menjilat? Mental budaknya sulit diubah. Bro. Selene mana? Gue udah bosen. Kalian kan mesra banget kemarin. Kukira kau dapat cinta sejati. Di lingkaran kita, gak ada cewek yang perlu ditanggapi serius. Emang apa itu cinta sejati? WKWKWK. Inget Claudia? Asisten rumah tangganya Hector? Iya. Katanya dia masih mondaman dia. Cari dokter buat menyembuhkan Hector. Coba hitung. Udah 7 tahun ya? Hah? Seriusan? Jangan-jangan ini cinta sejati? Cinta sejati ke si tolol buta itu? Kok kedengarannya kesel banget, Raya? Omong kosong. Asal godaannya cukup kuat, Hector pasti bakal tergoda juga. Siapa yang menyangka? Kami perkenalkan begitu banyak wanita pada Hector. Tapi meski sudah bisa melihat lagi dan jadi orang paling populer, dia tak pernah sekalipun menunjukkan ketertarikan pada orang lain. Dia tetap setia pada Claudia. Sampai Natalie kembali. Hector, lihat. Coba tebak siapa yang datang. Hector. Kukira Hector itu teladon kebajikan. Ternyata, dia pun tak bisa lawan cinta pertamanya.
Aku ingin lihat ekspresi Claudia saat tahu kabar ini. Sebaiknya dia terima saja. Cinta sejati tak ada di dunia ini. Sekarang Claudia sudah tiada. Kukira Hector akan menuruti semua nafsunya. Tapi malah dia jadi gila. Kami bicara sedikit saja. Dia langsung marah-marah. Pergy. Siapa saja yang berani menghina Claudia Lagi. aku akan hancurkan keluarga kalian. Hector, istirahatlah. Kami tak akan ganggu lagi. Ingat wajah perempuan itu. Cari yang mirip dengan dia. Semakin mirip semakin baik. Aku ingin lihat berapa lama Hector bisa berpura-pura. Tuan Judd. Dokter, menyarankan Tuan tinggal beberapa hari lagi. Apakah Tuan yakin ingin pulang sekarang? Urus prosedur pemulangannya. Jangan buat saya mengulangi perkataan. Baik, Pak. Sampai jumpa 30 hari lagi. Hector. Jika ini yang kau inginkan, aku setuju. Tapi perceraian agak memalukan. Bisakah kita tidak mengumumkannya ke publik untuk sementara? Maza tenant 30 ari. Un tuc percerayant et la Berakir. Saya harus segera dapatkan sertifikatnya. Kenapa Claudia tidak mau mati setelah menerima semua pesan itu? Ngapain bersembunyi? Sudah sebulan berlalu. Kenapa Hector belum move on darinya? Apa istimewanya si jalang itu? Tapi untungnya, aku sudah hamil. Sudah 3 bulan sekarang. Kondisi bayi stabil. Selama aku umumkan ini ke keluarga Judd, Hector takkan bisa menceraikanku meski dia marah-marah. Kenapa kau cemburu? Kau tahu kala yang kucintai. Memang, aku bawa anaknya kali ini. Tapi nanti, pasti anakmu, oke? Hector. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Kenapa ingin pulang? Tadi kamu bicara dengan siapa? Aku cuma ngobrol dengan teman. Dia bertanya padaku, apakah ada produk dari Kline yang kusukai? TAPI. Pikiran untuk berpisah darimu membuatku sedih. Jadi ku jawab sekadarnya. Ada masalah apa? Siapa yang kosebu jalan? Katanya siapa yang iri padamu? Tidak, Hector. Temanku mengeluh. Karena aku selalu menghabiskan waktu bersamamu daripada berbelanja dengan jari dia sedikit cemburu. Aku tidak memanggil siapapun. Apa yang kulakukan di belakanku? Jangan paksa aku menyelidiki. Pasti kau melakukan sesuatu. Atau berkata sesuatu. Hingga Claudia pergi. Aku tidak. Aku baru tahu. Saat kau memberitahuku, dia sudah pergi. Aku tidak melakukan apa-apa, Hector. Natalie. Sebaiknya kau jujur. Katakan semua yang kau tahu. Kau tahu aku bukan orang yang suka mengasihani.
Mengapa? Dulu, setiap kali. Aku menangis dulu, dialah yang paling khawatir. Tapi sekarang, matanya hanya terlihat acuh. Hector. Aku tidak melakukan apa-apa, tolong percayalah padaku. Nyonya Zabel baik sekali. Kamu juga banyak membantu. Aku bersyukur pada kalian berdua. Mengapa aku akan menyakitinya? Aku tahu Nyonya Zabel selalu tidak menyukaiku. Dia juga marah. Sudah lama sekali. Tapi Hector. Kamu tak boleh berlaku aku begini hanya karena dia pergi. Natalie. Kau pikir aku punya kelemahan padamu. Makanya kau kira aku akan mengabaikan ini hanya karena kau menangis. Bukan begitu, Hector. Aku benar-benar tak melakukan apa. Hector mungkin tak mendengar semuanya. Bahkan jika dia dengar, aku akan ulangi ucapan temanku. Aku coba jadi penengah. Setelah aku tenangkan dirinya, aku akan ungkapkan kalau aku hamil. Kita akan bersama-sama. Mengingat masa lalu kita, aku bisa buat dia hanya memandangku saja. Komazi. Tak menyesal, ya? Takkah kau tahu sifatku setelah bertahun-tahun? Natalie. Kesabaranku ada batasnya. Aku akan beritahu keluargamu kalau kita bercerai. Mereka pasti senang menerimamu dan menikahkanmu dengan pria tua itu. Benar kan? Tidak. Tolong jangan beritahu mereka. Aku akan bicara. Aku akan jujur semua. Lanjutkan. Kamu. Cek saja ponsel. Aku benar-benar tak bersalah. Kalian salah paham. Aku cukup pintar untuk menghapus pesan provokatif untuk Claudia. Caricant. Ahli IT. Ada ponsel di sini. Pulihkan semua data dalam sehari. Hector. Kumohon. Percayalah padaku, sekali ini saja. Tak perlu pulihkan data. Selain itu, selidiki apa yang Natalie lakukan pada Claudia sebelumnya. Claudia. Kau di luar sana, kan? Tuan Judd, semua yang kau minta sudah ada di sini. Mungkin kau tidak tahu. Ini tempat favorit Hector. Aku tidak akan merekam yang akan kita lakukan. Aku takut kau tidak bisa menerimanya. Mau terus berpura-pura bodoh? Bagaimana rasanya menjadi selingkuhan? Kau akan selalu jadi yang hidup dalam bayang-bayang. Cobalah merengek padaku. Aku akan minta Hector tinggal bersamamu beberapa hari. Bagaimana menurutmu?
Tuan Judd, jika ini rusak, data akan hilang selamanya. Natalie menyewa preman-preman itu. Dilelang sendiri. Hector. Aku minta maaf. Aku salah telah melakukan itu. Tapi itu karena aku mencintaimu. Karena itu. Makanya, aku mengatakan semua itu padanya tanpa taktis. Aku hanya ingin berada di sisimu dengan layak. Hector. Sudah kubilang berkali-kali, kau tak boleh memberitahu Claudia tentang bantuanku padamu. Apa yang tak kau mengerti? Kini Claudia sudah pergi. Kau yang akan menanggung akibatnya. Hector. Aku hamil anakmu. Kumohon kasihanilah aku. Demi anak kita. Tolong. Aku sudah tahu kau hamil. Tapi lalu, ini hanya satu anak. Aku bisa punya sebanyak yang kuinginkan. Seola Kopanta, melahirkan anak anakku. Lagipula. Kau baru boleh mengandung anaknya. Setelah menggugurkan yang di perutmu ini, benar kan? Keluarga Yoel sedang dalam kondisi genting. Kita bisa bangkrut kapan saja. Jika aku tak bisa pertahankan anak ini, aku tak bisa mempertahankan statusku sebagai Nyonya Judd. Dan aku mungkin akan dikasih ke laki-laki mesum tua itu. Nyonya Judd menghargai anak-anak. Jika dia tahu aku hamil, dia akan tetap pertahankan aku. Dengar dan gugurkan anak itu. Surat cerai sudah kusiapkan. Tak peduli kau setuju atau tidak. Antikan. Akal-akalan recehmu itu. Hector. Saat aku dapatkan Claudia kembali, kau harus minta maaf padanya. Jika dia mau memaafkanmu, mungkin aku akan mengampunimu. Tidak. Bayi kita. Ini juga anakmu. Bagaimana orang tua tega mengkhianati anak? Kau benar-benar tak berarti. Bayi? Ini cuma janin yang belum berkembang. Jika aku pertahankan, aku tak akan punya kesempatan. Intuk Claudia Lagi. Lepaskan, Natalie. Bawa dia ke rumah sakit. Tidak, aku mohon Hector. Kumohon, biarkan aku pertahankan anak ini. Aku tak akan menghalangi kalian berdua lagi. Aku mohon. Tolong. Tidak, aku tidak mau ini. Tidak, kumohon lepaskan aku. Kumohon.
Tidak. Anakku. Anakku hilang. Apa yang akan terjadi padaku? Maf, Claudia. Bukankah kau benci saat aku minum? Datant d'un antiquant accu. Claudia. Pergy. Tuan. Claudia. Kau menelepon siapa? Tuan? Pack? Halo. Kamu pesan wine? Siapa namamu? Maaf, salah kamar. Ada APA? Kamu harus bersihkan wajahmu. Camus Kerjadisini. Berhenti kerja dan bekerja untuk. Aku bayar 10 kali lipat gajimu. Kira-kira aku ini siapa? Ini aneh sekali. Dia mirip Claudia. Saat masih kuliah dulu, dia pengganti yang sempurna. Tidak, kalau Claudia tak. Aku berhubungan. Dangania. Qu'est-ce en pas ton cul. Akan hilang selamanya. Tapi selama aku. Tac mais la cucan à papa. Aku cuma ingin melihat wajahnya. Itu tidak apa-apa. Quand? Setelah aku dapatkan Claudia kembali, aku akan usir dia. Kali ini, aku pastikan dia tak muncul di depan Claudia. Berikan detail. Pelayant itu. Yang baru masuk ke kamarku. Pakikat. Namanya Zoe Walt. Dia mahasiswa S1. Ibunya sakit, jadi dia kerja di sini. Karena gaji dan tipnya besar, dia bilang sudah kehabisan akal. Cuma mengerjakan tugas kecil seperti menyajikan minuman. Bawa dia ke sini sekarang. Baik. Jangan lihat aku seperti itu. Aku tidak galak. Ikuti aku. Akan ku bayar semua. Biaya pengobatan ibu. Tapi. Kamu harus berdandan sesuai permintaanku.
Apa yang harus aku lakukan? Tidak perlu. Temani saja aku. Aku yang akan urus semuanya. Tapi yang paling penting, Janji padaku. jangan tinggalkan aku lagi. Claudia. Claudia, lihat Lihat. Vlogger ini mirip sekali denganmu. Iya, mirip. Aku juga berpikir begitu, bukan cuma wajahnya, bahkan gaya berpakaiannya mirip. Kalau bukan vlogger pasangan, aku akan sangka kau sedang membuat vlog diam-diam. Vlogger pasangan? Iya, dia jadi cukup populer di media sosial akhir-akhir ini. Singkat cerita, ibunya sakit, ayahnya kabur, hidupnya miskin. Saat terpaksa bekerja di klub malam, dia bertemu CEO yang jatuh cinta padanya, yang langsung tertarik padanya. Dia menyelamatkannya dari kemiskinan, dan mereka memulai kisah cinta manis mereka. Wah, pilihan katamu bagus sekali. Jangan mengejek. Lihat CEO pacarnya, dia cukup tampan. Lihat kan? Lihat mereka. Mereka kaya dan tampan, seperti tokoh yang keluar dari novel. Pantas saja mereka populer. Vlogger ini bernama PR dia? Ya, dia pernah di vlognya saat pacarnya pertama bertemu dengannya. Katanya dia secantik buah pir, makanya julukannya PR. Oh, iya, pacarnya orang penting. Katanya Tuan Ji adalah penerus grup Jude, Hector Jude. Tentu. Ada video barunya, tonton bareng aku, Claudia. Halo semuanya. Hari ini ulang tahunku. Tuan Tri, memesan kangku, balai jamuan di hotel mewah, untuk pesta ulang tahunku. Sekarang, aku beristirahat di suite presidensial. Tetaplah menyaksikan pesta ulang tahunku nanti. TNJ membelikanku perhiasan ini dilelang. Katanya melihat berlian itu seperti menatap mataku yang berkilau karena cinta padanya. Jadi dibelikan untukku. Wah, Zoe, kami belum pernah lihat hotel semegah ini. Beruntunglah kau bertemu pria kaya dan penyayang seperti Hector. Kami cuma numpang senang. Tapi Zo, kenapa pilih gaun ini? Kau compelling pensi hijau, bukan? Iya, bukannya kau bilang warna hijau ini terlalu norak? Pakai ini malam ini. Kau sudah janji akan berpakaian sesuai keinginanku, benar? Kata Hector, warna ini cocok untukku, jadi ingin membuatnya senang. Baik. Sudah waktunya. Hector sudah menunggu di aula.
Wah, Tuan Judd sangat tampan. Dengan persiapan ini, pasti ada kejutan. Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Dia. Ya. Semuanya, pernikahannya setengah bulan lagi. Kami akan siaran langsung seharian. Jangan lupa nonton. Aku rasa aku percaya cinta lagi. Ya Tuhan, aku dengan tulus berdoa, semoga Engkau berikan kepada pacar kaya seperti ini. Sabrina. Jangan terlalu terhanyut oleh video seperti ini. Mereka hanya menunjukkan sisi diri mereka yang ingin kalian lihat. Lagi pula, harus kukatakan bahwa TNJ sebenarnya bi asterisk angsat. Ayolah, kau dia. Aku sudah tahu itu semua. Aku cuma butuh sedikit keindahan palsu di hidupku yang membosankan. Dengar, kau dia. Jangan-jangan kamu cemburu? Apa kamu juga mau cari pacar ganteng seperti aku? Sudah, Sabrina. Aku tidak cemburu. Aku juga tidak merasakan apa-apa. Cinta sejati bukan cuma soal penampilan fisik. Ini tentang kejujuran antara satu sama lain. Saat usaha seseorang dilihat, dihargai. Dan, dibalas. Hari-hari paling sederhana bisa jadi luar biasa berarti. Cinta yang kumau. Bukan pertunjukan satu arah. Aku ingin cinta yang saling memberi. Claudia. Sebenarnya. Mungkin. Aku pria ganteng ini. Apa kamu tertarik? Bukannya harusnya kamu jagain dia untuk dirimu? Yakin? Begini. Aku nggak bisa jagain yang ini. Bagaimana kalau kita masak dulu? Kita terlambat karena rekaman video. Perutku sudah keroncongan. Baiklah, ayo. Reka sekali kamu. Hello. Lihat, semuanya. Pernikahan abad ini segera dimulai. Wah, megah sekali. Lihat ini. Anggur ini dari kebun anggur mempelai pria. Dia mengirimkannya ke sini. Tidak akan ditemukan di pasaran. Di sini ada bunga segar. Ini dipilih khusus oleh mempelai pria. Cocok dengan Zoe. Bukan, maksudku selera dia. Ayo lewat sini. Ada yang bertanya, kenapa ada banyak fotografer di sini? Mempelai pria mengundang banyak kreator konten. J bilang dia ingin dunia tahu pernikahan ini. Para penonton, tunjukkan dukungan dengan ikut membagikan. Tekan tombol like. Lihat, pemeran Yu Ying Er mengaku kabur dari kecelakaan Kita itu adalah hanya topik omong nomor kosong. 1 Universitas yang Fudan sedang memicu trending. perdebatan karena menerima mahasiswa lokal langsung. Ada yang bertanya tentang identitas asli MLJ. Tebakan kalian benar. Tuan Jamie Mang, penerus grup Judd. Tian, Hector Judd. Dia datang. Dia datang. Ambil foto.
Ini momen yang kita tunggu-tunggu. Mari kita sambut sang pengantin wanita ke panggung. Tepuk tangan menyambut kedatangannya. Claudia. TN Hector Ju, apakah Anda menerima wanita ini sebagai istri yang sah, untuk dikasihi dan disayangi, dalam suka maupun duka, sakit maupun sehat, dan setia mendampinginya selamanya? Saya tidak. Tidak. Mempelai pria pasti terlalu gelisah dan emosional. Cubilant. Tidak. Hector, apa kau bercanda? Seola Copanta. Menjadi pengantin. Aku tahu siapa mengirim. Padaku. Seorang teman. Dulu. Bucan. Sekarang musuhku yang melakukannya. Dia mencarikan wanita yang mirip kekasihku. Aku terjebak dan mendorongnya. Siarkan langsung ini. Aku sengaja menarik perhatian hingga hari ini. Claudia Zabel. Aku sudah belajar. Cola. Satu-satunya istri. Dimanapun kau berada. Apapun yang kau lakukan. Akan kutemukan kau. Kau berjanji setia. C'est la mania. Para penonton siaran live. Jika ada yang tahu. Dimana Claudia Berada. Dimana Claudia Berada. Kabari aku. Akan kuberi hadiah besar. Terima kasih. Batalcan se mua Siaran Lansung. Jangan Biarcan Média à Papin. Me Laporcan incident à Riini. Hector. Aku kecewa padamu. Hector. Pernahkah kau mencintaku? Tidak pernah. Hector. Apa gunanya ini? Ada begitu banyak cara untuk menemukan Claudia. New York, Judd sedang sangat marah. Dengan cara ini, aku bisa menjangkau lebih banyak orang. Orang-orang di internet akan membantuku menemukan Claudia. Aku tak asalkan dia kembali. Ada apa, Sabrina? Claudia, kayaknya kamu sedang di internet. Benar. Hector mantan pacarku. Setelah putus, aku pindah ke Osmantia. Jadi, waktu aku tunjukkan vlog itu, aku malah memaksa nonton mantanmu yang mesra dengan pacar barunya. Gak apa-apa. Kamu kan gak tahu. Aduh. Bodohnya aku. Jadi dia beneran. Bengsa, kalian sudah putus. Dia malah ribut besar. Jangan-jangan dia sengaja ganggu kamu? Agak sih. TAPI. Dia punya alergi aneh. Dia gak bisa ke Osmantia.
Jadi, gak terlalu berpengaruh. Aku saranin kamu lebih hati-hati. Dia kayaknya ekstrim. Kalau dia nemuin kamu dan ganggu, bisa aja terjadi. Lihat, foto-foto itu sudah di mana-mana. Bahkan nama kamu juga dipajang. Nanti, orang di perusahaan bakal kenal kamu. Minta izin sakit aja, jangan ke kantor. Kalau harus, keluar. Pakai topi atau apa. Gak apa, dia tak bisa datang ke Osmantia. Tapi, bawa ini. Kalau mau keluar. Buat kamuflase dan proteksi matahari. Dia cuma mantan, jangan panik. Kelakuannya kacau di acara, kayaknya dia gak waras. Lagi pula, kan kamu tahu berita-berita itu? Cinta bisa berubah jadi benci, mantan bisa nekat. Claudia, aku takut dia mau menyakitimu. Aku pernah bersama dia, bertahun-tahun. Dia pernah menyakiti Heidai. Tapi gak separah itu. Dia takkan sakitai aku. Santai aja. Tapi, Claudia pasti sangat terluka dalam hubungan ini. Semua sudah berlalu. Dengar, Claudia. Kau sudah melupakan dia. Itu bagus. Lagi pula, kau punya teman dan keluarga akan menemani. Kalau dia berani untuk menggertak, kami semua akan lindungi kau. Baik. Terima kasih, Sabrina. Aku sudah melewati masa sulit itu. Sekarang banyak teman yang mau membelaku. Masih apa yang dikhawatirkan? Musim dingin neraka. Bagaimana aku tidak khawatir dengan keadaanmu seperti ini? Santai saja. Aku saja tidak khawatir. Kameralah. Minamlah. Tenanglah. Hey. Lihat orang-orang bodoh ini. Memuji Hector karena setia dalam cinta. Bukan itu saja. Kenapa mereka mengkritikmu? Claudia tidak tahu diri. Hector sudah merendahkan dirinya segitu. Mazak de Rubert Sambuni. Diapura pura Suzadik Jar. Hector Malatertipu. Cepat cari dia. Demi hadiahnya, kita harus temukan Claudia. Baiklah. Berhenti membacanya. Ini SIA. Lagi pula. Meski Hector tahu lokasiku, dia tak akan datang. Tapi aku masih khawatir dengan reputasimu. Sungguh. Hectorlah si penipu serong itu. Hei. Situasi baru berubah. Karena aku hampir bangkrut akibat Hector. Aku akan ungkap semua kebenaran. Kalian telah dibohongi. Pertama, Claudia wanita baik. Kalian salah paham. Hector buta karena mantannya. Claudia menemaninya selama 7 tahun. Dan membantunya pulih. Dia bahkan carikan dokter ahli yang obati matanya. Tapi, keluarga Jude hinakan latar belakangnya. Mereka jauhi dia. Awalnya, Hector bela Claudia. Mereka pasangan harmonis. Sayangnya, Natalie Jovel kembali. Dia mantan pacar itu.
XXX, cinta pertama datang kembali. XXX. Mustahil Tuan Jat meninggalkan wanita yang menyelamatkannya demi cinta pertamanya. Awalnya kami tak percaya. Setelah Hector buta, Natalie meninggalkannya dan menemukan pria lain. Tapi apa kemudian? Dia hanya menanjak sebentar. Lalu, Hector menikahinya tanpa ragu. Dia sembunyikan ini dari Claudia. Kasihan Claudia. Hector, yang katanya sisya dalam sana, membela Natalie dan menyakiti Claudia. Dia mengusir Claudia. Dia pergi entah kemana. Memang pantas. Menikahi cinta pertamanya. Dia selingkuh, pantas dia kabur. Pulang. Dia akan hidup bahagia. Kalian netizen bodoh. Percaya semua berita. Kira dia sisya dalam cinta? Dia sangat mencintai sampai menikahi wanita lain dan menghamilinya. Masalah membesar hingga dia gegerkan kandangnya. Dia bahkan kirim Natalie ke tempat pria tua mesum. Mengejek sekali. Ini kemerosotan moral. Jika kalian suka, semoga kalian dapat sejati ala Hector Judd. Bagus. Sekarang mereka semua melawanku. Sekumpulan peculik. Bukannya kau yang urus ini? Kenapa tidak berhasil? Kami hapus pencarian secepatnya, tapi netizen lebih cepat. Maki accuse ce Momu. Itu tidak penting. Yang penting adalah kabar tentang Claudia. Sebenarnya, aku ragu harus bilang atau tidak. Katakan. Ada yang menghubungi kami. Soul Claudia, tapi apa? Lanjutkan. Tapi gara-gara siaran langsung itu, mereka memaki kami dan tidak mau beri informasi apapun sebelum memblokir kami. Kadlail, ya? Cari perusahaan-perusahaan itu. Jangan biarkan keluarga Lyle ikut tender berikutnya. Aku akan habis-habisan hancurkan dia. Pak Judd, jangan. Anda selalu incar keluarga Lyle karena Zoe and Tekken Marika dengan tawaran super murah. Arus Cast Judd Group sedang terancam, katanya juga. Keluarga Lyle rencanakan balas dendam. Lakukan saja. Jean Gambu a accum ambulant. Baiklah. Claudia. Kau ada di mana sih? Siapa ini? Bicaralah. Mau tahu di mana Claudia? Ingin tahu di mana Claudia? Kau tahu di mana dia? Tentu, tapi ada syaratnya. Aku bayar berapa? Sebut harganya. Datang ke alamat ini jika ingin tahu.
Ini tempatnya. Sebentar lagi. Sebentar la J à Q à Kantahu. 10 mana Claudia. Hahaha. Kau yang memaksaku, Hector. Jangan salahkan aku menarikmu ke sini. Haha. Apa yang terjadi? Ada apa? Kenapa aku tidak bisa melihat lagi? Claudia. Claudia. Kau di sana. Claudia? Datanglah ke sini. Claudia. Claudia Zabel. Diam. Jangan bersikap seperti pangeran. Kau mengalami kecelakaan. Dokter bilang kau sekarang buta total. Tidak ada harapan sembuh. Mengerti? Percuma berteriak. Tidak. Aku tidak mungkin buta. Cari Claudia. Suruh dia datangkan dokter ahli itu. Cepat. Diam. Nyonya Jude bilang, kau hanya perlu tetap hidup. Kalau taktean mati saja. Jangan muncul di publik. Apa maksudmu? Haha. Kau buta. Tanpa harapan sembuh. Tidakkah kau tahu arti semua di lingkunganmu? Natalie. Natalie. Ya, ini aku. Bu Jude menyelamatkanku dari laki mesum itu. Dia menyuruhku menemanimu. Lagi pula kau anak kandungnya. Ini bagus, Hek. Orang seperti kita pantas menderita di neraka bersama. Haha. Tahun lalu kau bilang mau jalan-jalan. Sekarang kau bisa pulang bersama untuk tahun baru ini, kan? Maaf, aku tidak bisa. Kenapa? Ibu dan ayah merindukanmu. Yang paling ingin membawamu pulang adalah adik laki-laki. Kau juga tidak bisa bicara. Andai tahu kau akan memperkenalkanku pada adikmu, aku tidak akan setuju. Apa itu penting? Sean mungkin muda, tapi dia dewasa. Dia cocok untukmu, kan? Ya. Tapi aku punya rencana tahun ini. Aku harus kembali ke Stricho. Apa kamu benar-benar akan kembali ke Stricho? Tidak takut ketemu Hector lagi? Dan susah menghindar? Kemungkinannya kecil. Kabarnya, grup Jude akan bangkrut. Utang mereka menumpuk. Kurasa dia tak sempat mengganggu. Kalau begitu, kamu akan kembali, kan? Tentu saja. Aku baru buka studio. Karir sedang menanjak. Masa mau menyerah? Simada ITU? Terima kasih untukmu dan orang tuamu yang telah membantuku. Ah, itu sudah seharusnya kami lakukan. Aku pulang untuk urusan hukum. Rencananya akan menetap lama di Osmantia. Sungguh? Asyik, ini bagus sekali. Claudia, aku sayang kamu. Kamu saudariku selamanya. Oh, ada satu hal lagi. Aku menabung.
selama bertahun-tahun untuk beli rumah dan membuka studio. Aku masih bingung. Haruskah mengembalikan uang yang diberikan Nyonya Jude dulu padaku? Apa kamu tidak bodoh? Kamu melayani pria buta bertahun-tahun lamanya. Uang itu hakmu. Mengapa mau mengembalikan? Benar juga. Kalau begitu, semuanya milikku. Iya, haha. Selamat datang kembali, Claudia. Melihat, kalian sudah menikah semua, aku senang. Kamilah yang senang bertemu kamu. Setelah meninggalkan Hector, kamu jadi Lebih bersam angat. Lihat pipi merahmu itu. Kamu dengar kabar? Hector Sekara. Hector sedang sekarat. Aku sibuk dengan pekerjaan. Kupikir dia sudah melepaskan Hebangin Kira dan memulai hidup baru. Tapi ternyata dia sangat menderita dan perlahan sekarat. Aku juga dengar kabar ini. Claudia. Katamu tak ingin mendengar berita tentangnya. Jadi tak pernah kubicara. Ini juga menyedihkan. Apa yang menyedihkan? Hector menuai akibat perbuatannya. Dia menyakiti Claudia. Karena lebih memilih Natalie. Lalu dia mulai bertingkah gila. Temannya menabraknya dengan mobil. Dia menjadi buta dan lumpuh. Nyonya Jude juga agak aneh. Dia biarkan Natalie merawatnya. Dia hanya bergantung pada Benon. Tiap hari adalah siksaan. Natalie ya? Aku hampir lupa nama itu. Itu bagus. Semua sudah berlalu. Ya. Claudia. Apa kau punya pacar? Di Osmantia? Ada. Adik laki-laki teman sekamarku. Dia lebih muda dariku, tapi cukup dewasa. Hello. Ini aku, Claudia. HP-ku mat. Jadi, aku pakai HP teman. Kau ternyata Sabrina. Ya. Apa semuanya baik di Strico? Kapan kamu pulang? Mama membuat selai favorit. Aku simpan 2 botol untukmu. Aku segera pulang. Jadi, apa ketemu bajingan itu? Tak ada yang mencari, kan? Sama sekali tidak. Claudia, kamu di sana? Ya, aku di sini. Apa kamu tadi? Tidak penting. Cuma tanya cuaca distrik. Dingin di sana? Cuacanya cukup bagus. Persis seperti saat aku pergi dulu.